Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang, sangat baik ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan, paper yang sudah saya tulis yang bertajuk "Meninjau Kembali Moderasi Teologis Murji'ah, Prinsip dan Kontribusi Terhadap Pemikiran Islam Awal". Jadi Murji'ah ini merupakan, perkenalkan saya Andi Wahyun Muqayyidin ya dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Baik, Murji'ah ini merupakan salah satu aliran teologi awal yang lahir di tengah konflik politik pasca Fitnah Kubro, yaitu periode yang menandai perpecahan signifikan dalam sejarah Islam. Gagasan utamanya yang sangat populer adalah tentang irja, yakni salah satu ajaran teologis mereka di mana irja itu dapat dipahami sebagai menunda vonis terhadap pelaku dosa besar, sebuah prinsip yang sebenarnya menawarkan pendekatan alternatif di tengah polarisasi keagamaan yang tajam. Meskipun dicap atau diberikan label sebagai aliran yang moderat, Murji'ah seringkali salah pahami sebagai kelompok yang permisif terhadap dosa ya. Pemahaman yang keliru ini mengaburkan kontribusi substantif mereka dalam meredakan konflik sektarian. Nah, karena itulah dalam refleksi tersebut kajian ulang yang komprehensif untuk menempatkan Murji'ah sebagai kelompok teologis yang secara proporsional itu menawarkan satu pemahaman yang modern seperti itu sungguh menemukan signifikansinya ya. Kemudian masalah penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan atau gap riset terutama dalam literatur akademis, simplifikasi yang berlebihan, yakni kajian tentang Murji'ah umumnya bersifat simplifikasi dan cenderung menampilkan narasi negatif tanpa analisis mendalam. Pendekatan reduktif seperti ini mengabaikan nuansa penting dalam doktrin dan praktik Murji'ah. Kemudian yang kedua, kurangnya studi yang komprehensif, dan yang ketiga, kurangnya studi yang mencoba untuk melihat kontribusi sosial politik Murji'ah, utamanya terhadap stabilitas sosial dan politik di era Islam awal ya. Sehingga berangkat dari masalah penelitian seperti itu kita mencoba untuk menemukan positioning teologis Murji'ah dalam posisi yang lebih utuh ya atau holistik. Baik, kemudian terkait tujuan penelitian, ini tinjauan kritis prinsip teologi Murji'ah ya. Mencoba untuk melihat itu secara kritis dan sistematis dengan menggunakan sumber-sumber klasik dan analisis kontekstual yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah kontribusi historis, melihat peran mereka dalam meredakan konflik sekaligus membangun kohesi sosial. Kemudian yang ketiga, relevansi kontemporer, jadi menjelaskan relevansi nilai-nilai moderasi Murji'ah dalam konteks keislaman Indonesia masa kini ya, utamanya dalam mendukung agenda moderasi beragama dan pluralisme. Kemudian ini metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis historis teologis yang mendalam, sekaligus fokus pada pemahaman kontekstual dan interpretasi tekstual yang cermat. Kemudian apabila dilihat dari genealogi teologis Murji'ah, akar historis dan perkembangan pemikirannya sebenarnya memang Murji'ah itu lahir sebagai respon teologis dan sosial terhadap ekstremisme Khawarij ya, dan sekaligus polarisasi politik umat yang mengancam persatuan Islam pada era awal. Kemunculan mereka tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik bersenjata dan fragmentasi ideologis yang menandai periode pasca Fitnah Kubro, terutama dengan kemunculan sekte-sekte Islam yang pro dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib maupun yang kontra dengan Sayyidina Ali yang kemudian lahir kelompok-kelompok ekstremis semacam Khawarij ya, termasuk Syiah dan lain sebagainya itu. Kalau melihat dari konteks konfliknya, perpecahan politik dan teologis yang memicu kekerasan dan takfir massal
di kalangan umat Islam awal ya. Kemudian Murji'ah secara politik itu fokus pada rekonsiliasi sosial dan penolakan terhadap keberpihakan dalam konflik Ali atau Muawiyah ya, yang kemudian itu mengobarkan perang, termasuk perang Siffin, kemudian apalagi yang berikutnya peristiwa Tahkim dan lain sebagainya itu ya. Kemudian Murji'ah teologis itu fokus pada konsep iman, hubungan iman, amal, dan status pelaku dosa besar. Ini poin yang penting, prinsip-prinsip teologi Murji'ah. Jadi definisi iman bagi mereka adalah tasdik bil qalb, pembenaran dalam hati, bukan sekedar pengakuan lisan atau pelaksanaan ritual. Jadi berangkat dari definisi ini, Murji'ah menekankan dimensi internal dan spiritual dari keimanan. Kemudian prinsip yang berikutnya, hubungan atau relasi antara iman dan amal. Amal adalah konsekuensi dan manifestasi iman, bukan komponen definitif iman itu sendiri ya. Pemisahan ini mencegah eksklusi sosial terhadap muslim yang berbuat dosa. Artinya disinilah pandangan moderat dari teologi Murji'ah itu sendiri. Termasuk status pelaku dosa, utamanya dosa besar, tetap dipandang sebagai muslim mukmin, dan urusan vonis akhir mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian pandangan teologis mereka yang berikutnya terutama dari penolakan takfir atau pengkafiran terhadap sesama muslim dan mukmin, dan mereka mengajak pada inklusivitas umat, menciptakan ruang bagi keberagaman praktik keagamaan dalam bingkai Islam. Jadi dalam konteks prinsip teologi Murji'ah, mereka itu bisa dikatakan sebagai vis-a-vis dari kelompok atau sekte teologi lain yang ekstrim. Seperti Khawarij, mereka memandang pelaku dosa besar itu ya kafir. Mereka juga sangat mudah mengkafirkan sesama muslim yang berbeda paham dengan mereka. Nah, itu yang Khawarij ya. Kemudian kontribusi historis Murji'ah itu sebagaimana yang bisa kita lihat dan pahami dari tampilan slide. Di antaranya adalah peredaan konflik politik, ruang dialog inklusif, pengaruh pada Sunni, penyeimbang paham ekstremisme ya. Jadi secara berangkat dari pandangan teologis Murji'ah sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, itu membawa kontribusi yang signifikan, yang nuansanya begitu positif ya. Jadi dengan pandangan Murji'ah yang seperti itu meredakan eskalasi politik dan konflik sektarian pada masa awal Islam dengan menolak keberpihakan dalam perselisihan Ali Muawiyah yang kemudian dikenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa Tahkim, dan mempromosikan netralitas politik. Kemudian ruang dialog inklusif ya, dengan pemahaman seperti itu menyediakan ruang dialog inklusif di tengah fragmentasi teologis, sehingga memungkinkan berbagai kelompok untuk berinteraksi tanpa ancaman takfir. Termasuk yang berikutnya adalah mereka juga mempengaruhi kemunculan teologi Sunni moderat ya pada era berikutnya, khususnya dalam formulasi aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling penting, mereka sebagai penyeimbang ekstremisme. Artinya menjadi penyeimbang terhadap ekstremisme Khawarij dan sikap keras sebagian kelompok lain yang mengancam stabilitas politik. Kemudian dampak etis dan epistemologi sebagai implikasi filosofis dan praktis bagi keberagaman, antara lain yang bisa kita temukan adalah etika toleransi, epistemic humility. Kemudian dalam konteks relevasi Indonesia itu sangat relevan dengan agenda moderasi beragama yang sekarang tengah digalakkan oleh Kementerian Agama dan termasuk Pendidikan dan Kebudayaan. Sekaligus dengan moderasi teologis ala Murji'ah itu mendukung visi Islam wasatiyah dan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang tak kalah penting, pemahaman yang seperti itu akan mereduksi polarisasi keagamaan dengan menolak truth claim atau klaim kebenaran tunggal yang eksklusif, sekaligus akan membuka ruang dialog dan koeksistensi berbagai interpretasi Islam yang tentunya sangat
pelular, majemuk, dan beragam ya. Kemudian sebagai kesimpulan, refleksi akhir dan implikasi akademis, moderasi itu bukan permisivitas ya. Jadi moderasi itu bukan berarti kemudian permisif terhadap dosa, melainkan sebagai pemahaman arus moderat yang berfungsi sebagai penyeimbang ekstremisme teologis ya. Kemudian kontribusi signifikan ini memberikan kontribusi bagi ketenangan sosial politik umat Islam awal, mencegah perpecahan lebih lanjut dan memfasilitasi rekonsiliasi antara faksi yang berseberangan. Kemudian relevansi strategis bagi pembangunan wacana keislaman inklusif dan pendidikan Islam, termasuk juga pendidikan agama Islam di era kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural. Jadi untuk membangun nuansa keislaman yang inklusif, pendidikan Islam humanis, religius di tengah konteks kehidupan berbangsa yang plural dan multikultural, itu antara lain bisa dimulai dari pemahaman teologis moderat ala Murji'ah itu. Tetapi kita pun harus membaca dengan objektif, peninjauan ulang terhadap Murji'ah membuka ruang bagi pemahaman yang lebih fair dan konstruktif terhadap sejarah teologi Islam ya. Dan itu mengatasi bias heresiografis yang telah lama mendominasi literatur akademis kita. Saya kira itu sekilas paparan atas paper atau artikel saya terkait dengan meninjau kembali moderasi teologis Murji'ah, relevansi dan konteks hubungannya dengan perkembangan Islam di era awal. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.